Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami membacakan sejarah singkat desa kita yang tercinta, yaitu Desa Loanu. Desa Loanu adalah desa kedua di ujung barat lajur Jalan Magelang. Desa tua ini mempunyai sejarah panjang dan makna strategis dalam perjuangan Perang Jawa bagi bangsa Indonesia. Desa Loanu sebelum era Paruh tahun 40-an lazim disebut Lowanu. Walaupun secara pengucapan terdengar sama, namun secara penulisan Loanu dengan Lowanu terpaut satu huruf, yaitu huruf W. Secara manawiah, kata Loanu yang dipakai sekarang jauh dari arti Lowanu sesungguhnya. Bahkan dapat diartikan jika ejaan yang sekarang dipakai dalam penulisan kesejarahan Tanah Loanu bisa dikatakan tak bermakna sama sekali. Pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini Karesidenan Kedu, melakukan restrukturisasi besar-besaran di wilayah ex-Bagelen dan Kedu. Beberapa kabupaten yang ada kala itu digabungkan satu sama lain, seperti Kabupaten Kuto Winangun digabung dengan Kabupaten Kebumen, dan untuk Kabupaten Kuto Arjo dihapus dan digabungkan dengan Kabupaten Purworejo. Senada dengan program mergerisasi pemerintah kolonial Belanda, Kabupaten Purworejo melakukan hal yang sama terhadap kecamatan dan desa-desa di wilayah Purworejo. Sebelum tahun 1930-an, dusun-dusun di wilayah yang sekarang Desa Loanu masih berkedudukan setara desa, dengan lurah sebagai pimpinannya. Di atas para lurah itu ada sebutan glondong yang berperan sebagai kepala para lurah, walaupun pada prakteknya sekedar koordinator saja. Mengikuti restrukturisasi pemerintah kolonial Belanda, Bupati Hasan Danudiningrat melakukan penggabungan para lurah-lurah itu menjadi satuan struktur pemerintahan desa di bawah koordinasi seorang camat sebagai kepala kecamatan, yang kala itu lazim disebut asisten wedana. Maka sejak itu sistem pegelondongan dihapus. Masih sebelum tahun 1930, wilayah Desa Loanu masuk dalam wilayah pegelondongan Kalinongko, dan sejak paruh dekade 1930-an, dari 7 tanda kutip desa yang sekarang menjadi dusun, yang terdiri dari Jogotamu Banjaran, Ngumbul dan Trukan, sekarang dikenal dengan istilah Loanu Wetan, Loanu Kulon, Kesambi, Dukuh, yang sekarang dikenal dengan Cueran, kemudian Pongangan, Tanu Prayan, dan Gembulan, yang di dalamnya termasuk Sentlip yang sekarang berubah menjadi Telepo, dijadikan menjadi satu nomenklatur Desa Loanu dengan lurah pertamanya Ali Masdi. Pasca penggabungan itu, Desa Loanu mulai memasuki era dari sebuah sistem pemerintahan modern. Sampai saat ini Desa Loanu telah dipimpin oleh 5 orang kepala desa dan 1 pejabat kepala desa. Adapun nama-namanya sebagaimana tersebut di bawah ini. 1. Ali Masdi, memerintah antara seperempat pertama dari dekade 30-an. Beliau berjasa mengawal mergerisasi 7 dusun menjadi cikal bakal Desa Loanu yang kita kenal hingga kini. 2. Darmo Wasito, memerintah pada tahun 1942 sampai dengan 1952. Jasa beliau terhadap desa ini adalah melewati masa revolusi fisik
di mana di masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan selamat. Dan salah satu jasa beliau adalah sebagai inisiator Grebek Loano yang pertama, yang mana kala itu grebek diselenggarakan untuk penanaman kembali pohon beringin Pasar Loano yang setahun sebelumnya tumbang. 3. Suto Wijoyo memerintah pada tahun 1952 hingga tahun 1976. Beliau adalah sosok yang tegas sebagaimana terlintas dalam memori ingatan tetua desa. Beliau dahulu memberlakukan sistem tanam raya di seluruh desa Loano, peletak dasar pembangunan, pelaksana pelita 1 hingga 3 di desa Loano. Warisan monumentalnya adalah penyusunan kembali buku letter C atau dokumen sejarah tanah yang senada dengan program prestisius reforma agraria pemerintah pusat. 4. Karyo Wasito adalah pejabat kepala desa Loano. Beliau dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin, yang dengan berhasil mengawal transisi pemerintahan desa Loano dalam sistem pemilihan kepala desa modern. Beliau memerintah pada tahun 1976 hingga 1979. 5. Zubaidi memimpin desa Loano sejak tahun 1979 hingga tahun 1990. Dikenal dengan pribadi yang terbuka, ramah, dan humoris. Salah satu karya monumental beliau yang hingga hari ini masih dapat dirasakan adalah memfasilitasi secara penuh pendirian SMP Negeri 1 Loano yang sekarang dikenal dengan nama SMP Negeri 25 Purworejo. 6. Karyono memimpin desa Loano dari tahun 1990 hingga 1999, dan pada pemilihan yang kedua yaitu tahun 1999 hingga tahun 2007, dengan jiwa kebapaannya beliau memimpin desa ini dengan damai. Terbukti pada saat masa pemerintahan kedua beliau, yang di saat itu terjadi geger reformasi, desa Loano tetap dalam keadaan yang kondusif dan aman. Di masa beliaulah pendidikan menengah atas di wilayah eks-Kawedanan Loano mewujud dengan fasilitasinya atas pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Loano yang sekarang dikenal dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Purworejo. Demikian riwayat singkat pemerintahan desa Loano yang sekarang dipimpin oleh Kepala Desa Sutanto. Founding Father bangsa ini pernah memberikan satu pusaka kepada kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang artinya seseorang yang melupakan sejarahnya sama halnya mencerabut jati dirinya. Sumber pengantar Peraturan Desa Loano nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode tahun 2013 sampai dengan 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.